Dari awal, di bawah selimut bintang terdapat sebuah pegunungan di mana suara tangisan bayi bergema. Di malam hari, tanah ini milik seorang pemburu pemberani yang insting pertamanya, setelah mendengar tangisan ini adalah mengambil kapaknya, percaya bahwa seseorang berusaha mencuri dari ladangnya. Dia yakin makhluk-makhluk ini telah membuat kesalahan besar dengan menargetkan kabin seorang pemburu. Dia mengikuti suara tangisan di sekitar ladangnya dan ketika dia mencapai kandang, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana kecuali kuda-kudanya. Sebentar dia bertanya-tanya apakah dia sedang halusinasi. Lagi pula, sejak dia dan istrinya tahu mereka tidak bisa memiliki anak, dia telah mendengar tangisan bayi. Tapi itu bukan halusinasi. Di padang ada seorang bayi yang nyata. Dia dengan cepat mengangkat anak itu dan ketika dia menarik bayi itu dekat, dia bisa merasakan detak jantungnya. Pada saat itu, istrinya tiba, terkejut melihat dia memegang seorang anak. Ketika ditanya, dia menjawab kepada istrinya bahwa dia merasa anak ini diberikan kepada mereka. Waktu berlalu dan sekarang bayi ini dan pahlawan kita, Sirona Aryan, anak laki-laki yang pernah ditemukan di kandang tumbuh membaca kisah ini. Dia sedang membaca kisah terkenal tentang seorang penyihir yang dengan gerakan tangannya yang sederhana dapat memanggil hujan untuk penduduk kota yang menunggu. Penyihir ini juga dapat melindungi kota dari ancaman di luar perbatasannya. Melalui kekuatan mistiknya, perdamaian dan kemakmuran berkembang dan kelaparan dan haus telah diusir. Namun, penyihir itu tidak beristirahat. Tanpa lelah, dia melanjutkan penelitiannya, selalu berusaha untuk memperbaiki kehidupan orang-orang. Perbuatannya begitu luar biasa sehingga mereka memanggilnya penyihir yang sopan dan kisahnya menjadi legenda yang dihargai oleh semua. Kini berusia 12 tahun, Sirona sering mengubur dirinya dalam buku bacaan hanya terhenti oleh suara ayahnya, Vincent Aryan yang kini berusia 40 tahun. Setelah menyelesaikan pekerjaan memotong kayu, Vincent dengan penuh kasih memutar putranya sebelum memberi isyarat bahwa sudah saatnya pulang. Saat mereka berjalan melalui hutan, Sirona melihat ke atas pada ayahnya dan bertanya tentang sihir. Bagaimana cara kerjanya dan apakah dia bisa belajar menggunakannya? Pemburu yang rendah hati, yang tahu sedikit selain itu menjawab bahwa membunuh beruang dengan satu pukulan juga merupakan jenis sihir baginya. Sementara itu, beberapa teman Sirona melihatnya dengan ayahnya. Mereka bertanya-tanya mengapa Sirona selalu begitu tertarik untuk menemani ayahnya atau membaca buku. Bahkan ketika mereka mengajaknya bermain, dia menolak. Mereka mulai meragukan apakah Sirona benar-benar bisa membaca buku-buku itu. Saat mereka melihat Sirona berjalan di samping Vincent, beberapa anak mulai berpikir bahwa Vincent sebenarnya bukan ayahnya. Salah satu dari mereka mengandalkan bahwa ibunya berkata bahwa Vincent tidak memiliki Sirona, mengklaim mereka menemukannya di suatu tempat ketika dia masih bayi. Sementara itu, saat anak-anak berbicara, Vincent mendengarkan mereka. Dia marah di dalam hati, tetapi tidak menghadapi anak-anak itu. Sebagai gantinya, dia terus berpegang pada keyakinannya bahwa dia adalah ayah Sirona. Apapun yang terjadi, bertekad untuk membuat Sirona bahagia, Vincent memutuskan untuk membawanya ke kota keesokan harinya untuk mendapatkan buah yang dia inginkan sebagai imbalan untuk membantunya. Hari itu, Sirona merasa bahagia dan dengan antusias menantikan pergi ke pasar. Meskipun Vincent diam-diam berharap bisa melakukan lebih banyak untuknya, namun Sirona tetap putus asa untuk belajar tentang sihir. Keesokan harinya mereka pergi ke kota Kres. Di kerajaan Tormia, Sirona mengagumi pemandangan indah kota itu. Ketika mereka sampai di sebuah toko tertentu, Vincent meminta Sirona untuk tinggal bersama seorang kakek yang dia kenal sementara dia menjalankan beberapa urusan. Dia memperingatkan Sirona untuk tidak berkeliaran dan menghindari bangsawan. Vincent segera pergi meninggalkan Sirona menunggu sambil membantu kakek. Sedikit, Sirona memanfaatkan kesempatan untuk bertanya tentang sihir. Awalnya si kakek tidak mengerti, jadi Sirona mengulang pertanyaannya. Kakek itu kemudian mengarahkannya ke sebuah toko buku di depan tokonya di mana dia bisa menemukan buku-buku tentang sihir. Dengan semangat, Sirona segera menuju ke toko buku. Saat membuka bukunya, kakek itu berseru bagaimana dia dulu suka
membaca buku-buku dongeng seperti ini di masa kecilnya, tetapi terkejut melihat isinya. Buku ini yang jauh melampaui pemahamannya. Ketika anak kami masuk ke toko buku dan hendak mengambil sebuah buku, dia diteriaki dan disuruh untuk tidak menyentuh apapun. Pedagang mengklaim tangannya terlalu kotor untuk megang buku-buku tersebut. Sirona bertanya apakah dia bisa setidaknya membaca satu. Tetapi dia ditolak lagi. Buku-buku itu jelas pedagang, sangat mahal, dan hanya ditujukan untuk kaum bangsawan. Jawabannya membuatnya bertanya-tanya dari mana ayahnya mendapatkan bukunya. Setelah secara diam-diam memeriksa beberapa buku, Sirona keluar dari toko. Kemudian dia melihat beberapa bangsawan membawa tumpukan buku ke suatu tempat. Lalu dia melemparkan buku-buku itu ke sudut di lantai. Mengenali tempat itu, dia menyadari bahwa itu mungkin berada di mana ayahnya mengambil buku-buku yang dibacakan untuknya. Ini membuat Sirona bertanya-tanya mengapa bangsawan menerima hak istimewa seperti itu sementara dia terpinggirkan. Mengingat peringatan ayahnya tentang menghindari para bangsawan, dia mulai mempertanyakan apa yang mungkin salah karena mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi seseorang sepertinya tidak bisa. Saat Sirona bersiap untuk meninggalkan area tersebut, penjaga tiba-tiba menangkapnya. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa masuk ke gerbang kompleks toko buku yang hanya diperuntukkan bagi bangsawan. Sirona menjelaskan bahwa ayahnya ada di dekat situ, tetapi para penjaga tidak mempercayainya. Mereka berasumsi bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan memutuskan untuk menahannya sebelum mereka bisa menangkapnya dengan benar. Sirona dengan cekatan melarikan diri. Ketika mereka menyadari apa yang telah terjadi, mereka mendapati diri mereka hanya memegang jaketnya. Sirona sudah bersembunyi di balik beberapa bunga dekat sebuah bangunan. Setelah beberapa saat, dia keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengambil sepatunya dan kembali. Tapi kemudian Sirona mendengar beberapa anak mendiskusikan sihir. Mereka meminta seseorang untuk menjelaskan apa itu sihir. Pada awalnya kepala sekolah setuju untuk memenuhi permintaan menunjukkan mantra kepada anak-anak, tetapi dia meminta mereka untuk menjawab pertanyaannya. Apa yang paling penting tentang belajar sihir? Anak kita mendengarkan dengan saksama, berpikir tentang jawabannya sendiri. Setelah banyak siswa menjawab bahwa itu pasti pengetahuan, kemampuan atau uang, setiap jawaban adalah ditolak oleh kepala sekolah. Saat itu, anak kami bertanya-tanya apakah ini tentang kebajikan. Tapi matanya membesar ketika dia mendengar bahwa hal terpenting untuk belajar sihir adalah wawasan. Pada saat itu, Sirona merasa dia telah menemukan jawaban yang dicari-carinya. Para siswa bertanya tentang alasan di balik jawaban itu dan kepala sekolah menjelaskan, mengatakan bahwa wawasan lebih tajam daripada pengetahuan dan lebih cepat daripada kemampuan. Dia juga menambahkan bahwa dengan sedikit pembinaan, siapapun yang memiliki wawasan cukup bisa menjadi penyihir. Saat Sirona mendengarkan dengan saksama percakapan di dalam halaman, dia bertanya-tanya, apakah dia juga memiliki peluang untuk menjadi penyihir. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mendengar suara seorang pria tua yang menyarankan agar dia memanjat dinding jika ingin mendengar lebih baik. Sirona awalnya terkejut bahwa pria tua itu tampaknya tahu apa yang dia pikirkan, tidak yakin harus berbuat apa. Dia mempertimbangkan apakah harus mengikuti saran itu atau pergi menjauh. Akhirnya, dia memutuskan untuk memanjat dinding, merasa seolah jika tidak melakukannya akan menjadi penyesalan yang akan dibawanya seumur hidup. Jadi dia memanjat ke puncak dinding dan melihat sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar seorang pria tua yang duduk di bawah pohon. Pria tua itu segera memperhatikannya dan mengejutkan Sirona mengundangnya untuk turun dan bergabung dalam percakapan. Pria tua itu, Alvis Mirhi, adalah kepala sekolah Lohyas School of Magic dan seorang penyihir level 4. Didorong oleh undangan hangat Alvis, Sirona bersiap untuk turun dari tembok untuk bergabung dengan kelompok. Sirone berdiri di depan kepala sekolah-sekolah impiannya dan anak-anak mengelilinginya. Namun begitu anak-anak melihatnya, mereka mencemoohnya karena tidak memiliki darah bangsawan. Mereka bahkan memintanya untuk pergi. Sangat terkejut melihat pemandangan di depannya, dia terbangun dari lamunannya ketika kepala sekolah menanyakan tujuannya melompat dari tembok.
Shirone menyatakan rasa penasarannya tentang melihat sihir. Kepala sekolah bertanya apakah dia pernah melihat sihir. Yang dijawabnya bahwa dia hanya pernah membaca tentang di dalam buku. Beberapa anak protes sambil berkata bahwa dia pasti berbohong karena itu adalah keyakinan umum bahwa petani tidak bisa membaca. Namun, tetap pada keinginannya, dia hanya membungkuk dan memohon kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengabulkan permintaannya dengan memanggil angin yang juga membuat anak-anak di sekitarnya bersemangat. Dia terkejut melihat bagaimana itu mungkin. Tetapi dia mendapatkan jawabannya sesaat kemudian ketika kepala sekolah memanggil angin yang mengangkatnya bersama dengan semua anak-anak. Dia berteriak ketika terangkat ke udara dan bertanya-tanya apakah mereka akan turun. Dengan cara yang sama, dia meringis dan bersiap untuk jatuh. Tetapi itu tidak pernah terjadi karena kepala sekolah memberinya pendaratan yang halus. Kemudian, kepala sekolah tertawa kecil dan menanyakan pendapatnya tentang demonstrasi sihirnya. Alih-alih menjawab, anak kita bertanya kepada kepala sekolah, apa sebenarnya sihir itu? Kepala sekolah berpura-pura berpikir mencari contoh, tetapi anak kita bertanya dengan belak-belakan tentang konsep sihir. Meskipun dia tidak memahaminya, para siswa terkejut karena dia menuntut ini dengan cara yang kasar. Dari kepala sekolah, sesuatu yang bahkan tidak berani dilakukan oleh para guru. Kepala sekolah tertawa kecil dan menjelaskan bahwa sihir adalah sesuatu yang melampaui aturan normal di dunia kita. Dengan kata-kata sederhana, itu adalah cara menggunakan pemahaman mental untuk menjelajahi kebenaran tersembunyi dalam fenomena. Kepala sekolah berkomentar bahwa pasti sulit baginya untuk memahami konsep ini, tetapi dia terkejut ketika Shirone mengaitkan konsep sihir dengan peristiwa anomali. Dia bertanya, apakah MC kita telah membaca ini di bukunya? Shirone menjawab tidak sambil menjelaskan. Dia memperhatikan bahwa setiap orang yang berpikir berbeda diserang oleh orang-orang normal. Tetapi kemudian, teori-teori orang-orang ini menjadi pengetahuan. Dia bertanya apakah ada hubungannya dengan yang anomali. Kepala sekolah mengafirmasi teorinya. Tanpa membuang waktu, Shirone bertanya tentang metode belajar sihir. Kepala sekolah benar-benar mengagumi kecerdasan Shirone, tetapi juga merasa kasihan padanya. Karena dia seorang petani. Namun, dia menjawabnya dengan demonstrasi sihir. Dia meminta satu siswa-siswanya untuk memasuki zona jiwa. Dia segera mematuhi dan anak kita bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Kemudian kepala sekolah bertanya tentang jumlah koin di tangannya dan dia langsung menjawab bahwa itu 6 yang merupakan jawaban yang benar. Sharon ingin tahu metode di baliknya. Saat mengubah jumlah koin, kepala sekolah menjelaskan bahwa zona jiwa adalah keadaan mental yang sangat sensitif di mana bahkan penyihir besar dapat mengetahui jumlah daun di pohon yang jauh hanya dengan merasakannya. Kali ini, siswa itu sekali lagi menjawab dengan benar jumlah koin tersebut. Sambil membuka tinjunya, dia menjelaskan kepada anak kita bahwa begitu dia memasuki zona raw, dia bisa mengendalikan fenomena. Sharon langsung mengerti bahwa dia tidak bisa menghitung koin-koin itu, tetapi merasakannya. Dia berpikir mungkin dia juga memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kepala sekolah mendorongnya, mengatakan bahwa dia juga bisa melakukannya dengan menghapus dirinya dan menemukan dirinya. Namun, anak kita membalas bahwa jika dia tidak bisa menghapus dirinya, dia tidak akan menemukan dirinya. Kepala sekolah senang dengan kemajuannya dan percaya bahwa dia bisa melampauinya. Kemudian dia memintanya untuk mencobanya. Kepala sekolah tahu bahwa dia tidak bisa belajar sihir tanpa memasuki zona roh. Anak kita menutup matanya dan bermeditasi untuk menemukan dirinya. Dia pertama kali mencoba menemukan dirinya di otaknya, tetapi menolak ide ini. Karena otak adalah hanya sebuah organ, dia perlu merasakan sesuatu yang tidak ada di luar. Lalu dia mencoba mencapai perasaan yang tidak bisa dia definisikan. Untuk tujuan ini, dia perlu menghapus dirinya sendiri. Akhirnya dia menangkap perasaan itu dengan kepekaan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan melihat semua orang. Kepala sekolah bertanya apakah dia merasakan sesuatu. Sharon mendefinisikan bahwa dia bisa mendengar segalanya yang membuat anak-anak melontarkan candaan bahwa dia bisa mendengar karena dia ada di sini. Sementara itu, kepala sekolah mengerti bahwa dia belum bisa melakukannya.
Karena masuk ke zona roh berarti memasuki dimensi lain di mana seseorang dapat merasakan bau dari suara dan rasa dari warna, bahkan mengalami landscape perasaan di dalam tubuh mereka. Kepala sekolah lalu mengelus kepalanya dan mendorongnya untuk terus melakukan ini agar mendengar lebih banyak suara. Kemudian ia menyelesaikan kelas dan memerintahkan murid-muridnya untuk kembali ke kelas mereka. Sambil berjalan kembali, kepala sekolah merasa kasihan pada Saron yang memiliki peluang besar untuk menjadi penyihir dan mencapai banyak hal jika ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Sementara itu, anak kita melompat dari dinding berkeringat deras. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Saat berlari di jalan, Saron mengingat pengalamannya berada di zona roh. Dia merasa seperti terbelah menjadi ribuan potongan dan tersebar di seluruh planet, seolah-olah dirinya sendiri telah menjadi sebuah dunia. Dia hampir menangis, tertegun oleh pengalaman yang intens di mana dia merasa terlepas dari tubuhnya dan telah menjadi tak terbatas. Dalam keadaan ini, dia tidak menyadari bahwa dia menabrak seseorang dan jatuh ke tanah. Dia meminta maaf kepada orang itu yang ternyata adalah sekelompok orang berandal. Salah satu dari mereka memegang kerahnya sambil mengancam, mengatakan bahwa dia tidak bisa begitu saja berlari-lari dan menabrak orang. Anak kita berpikir dia mungkin akan dibunuh di sini. Tiba-tiba suara baru menginterupsi bertanya apakah dia kehilangan sesuatu. Semua orang menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang baru itu yang ternyata adalah seorang gadis bangsawan muda yang datang untuk mengusir kebosanan. Geng itu memberitahunya bahwa mereka sedang memberi pelajaran kepada Saron karena mencoba membunuh mereka. Tapi kawan kita membela diri dari tuduhan tersebut. Namun geng itu tidak suka dia membantah dan mulai memukulinya. Dia sekarang tergeletak di tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya mengutuknya dan bahkan meminta untuk melihat ibunya yang membuat Saron cukup marah. Mereka memprovokasinya sedikit lebih banyak sambil menganiaya dan menendangnya. Tetapi mereka dihentikan oleh Emi yang dengan ejekan bertanya tentang keadaannya. Dengan gemetar, dia menjelaskan bahwa dia tidak berbuat salah, tetapi terkejut mendengar Emi menyarankan untuk menjualnya ke selatan. Tidak ada yang akan peduli padanya karena dia hanyalah anak petani. Mendengar ini, dia memanggil orang tuanya tidak terpengaruh oleh penderitaannya. Emi bahkan meminta para preman untuk memeriksa dia apakah dia mengalami kerusakan di suatu tempat karena seharusnya dia utuh sebagai budak. Para lelaki itu cukup bersemangat untuk mempermalukannya, tetapi dia meminta mereka hanya memeriksa wajahnya. Sementara itu, dia dengan gugup memikirkan perilaku aneh Saron karena dia hanya merencanakan untuk bersenang-senang sebelum membiarkannya pergi. Tapi mereka tidak tahu bahwa dia telah pergi ke zona roh yang meningkatkan kepekaannya terhadap hal-hal di sekitarnya. Awalnya dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Di saat berikutnya dia teringat bagaimana kepala sekolah telah memanggil angin di luar. Tubuhnya digoyang oleh preman yang menginginkan reaksi darinya. Emi juga mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan memintanya untuk berhenti. Tapi sudah terlambat karena Saron tiba-tiba memanggil angin dan semua orang terangkat ke udara sementara matanya melebar melihat dirinya menggunakan sihir. Dengan detak jantung yang lebih cepat, dia jatuh ke lantai, menatap para pengganggunya dengan rasa sakit. Dalam keputusasaan, Emi bertanya tentang identitasnya dan sumber dia belajar sihir ini. Karena dia tidak bisa melakukannya karena dia hanya seorang petani. Tapi saat berikutnya, beberapa orang tertarik dengan suara itu dan Emi segera melompat ke udara di depannya. Dia terpesona oleh keterampilannya, tetapi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi dia segera melarikan diri dari tempat itu. Saat berlari menuju ayahnya, dia memahami dinginnya dunia ini. Adegan beralih ke rumah keluarga Karmis yang merupakan bangsawan kelas 1 di mana sekolah tuan rumah melihat putrinya Emi dan berpikir bahwa dia pasti sedang bolos lagi. Dilihat dari keadaan penampilannya, dia cukup marah tentang apa yang terjadi dengan Saron. Sementara ayahnya memberinya ceramah panjang tentang bolos sekolah dan kemalasan. Tetapi tiba-tiba, dia berhenti dan mendesak agar dia dikenalkan dengan sekolah sihir.